pagi, tetap semangat ya nak. Ini hari kedua kita bertemu dalam kegiatan MPLS. Mari kita mengucapkan basmalah untuk memulai kegiatan hari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai dengan materi, mari kita dengar dulu kesan dan pesan dari teman kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 2. Silakan nak untuk memberikan kesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Azalea Zahira Al-Kakwina. Tahun ini aku lulus dari SD Cepaka Putih Barat 03. Sejak kelas 4 aku sudah bercita-cita ingin melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Jakarta setelah lulus SD. Karena selama yang aku dengar bahwa SMP Negeri 2 Jakarta adalah salah satu sekolah yang difavoritkan banyak siswa dan juga mempunyai kepala sekolah dan guru-guru yang berkredibilitas tinggi. Bonusnya sekolahnya dekat dari rumah. Setelah lulus dari SD dan mengikuti PPDB online lewat jalur prestasi, alhamdulillah aku bersyukur sekali karena namaku bisa masuk dan diterima di SMP Negeri 2 Jakarta. Semoga aku bisa berprestasi di sekolah ini, bisa membanggakan kedua orang tua dan sekolah. Tentunya melakukan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat, mematuhi peraturan di sekolah dan juga guru-guru di sekolah. Bismillah, semoga aku bisa membawa nama baik SMP Negeri 2 Jakarta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak telah memberikan kesan dan pesan. Semoga kamu bisa menjadi murid yang berprestasi di SMP Negeri 2 Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak. Jangan bosan ketemu dengan ibu ya. Kali ini ibu akan menyampaikan tentang materi tata tertib selama belajar dari rumah. Tidak banyak, tapi harus kamu pahami dan kamu laksanakan. Karena tata tertib ini berbeda dengan tata tertib ketika kita belajar di sekolah atau tatap muka. Yang perlu kamu ingat dengan tata tertib kali ini adalah: pertama, belajar online ini dimulai pukul 7 sampai pukul 12. Ya, jadi kamu siap. Kamu harus absen, menggunakan seragam, mengirim foto. Kalau kamu terlambat, nanti dianggap kamu tidak hadir. Paham ya, nak? Nah, kamu juga harus menggunakan email nama sendiri. Kalau kamu menggunakan email nama orang lain, sertakan juga nama kamu, supaya guru mudah mengenali. Paham ya, nak? Selanjutnya, ikuti dalam kegiatan BDR ini dengan aplikasi yang sudah ditentukan pihak sekolah. Mungkin menggunakan Pijar, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA, menonton YouTube, ya, melihat YouTube, atau Zoom. Nah, itu kalian harus ikuti itu semua. Guru kalian juga akan menggunakan itu. Selanjutnya, kalau kamu tidak hadir karena sakit atau izin, cepat kamu beritahu, infokan kepada wali kelas melalui WA Japri. Paham ya nak? Nah, dan selanjutnya, kalau kamu mengikuti Zoom, harus ada kamunya fotonya. Bukan Zoomnya kamu nyalakan, kamunya tidur-tiduran atau makan. Ya, karena kamu dilarang pada saat belajar main game. Karena kamu dilarang pada saat belajar kamu jalan-jalan di luar. Ya, kamu harus aktif. Ikuti apa yang disampaikan oleh guru. Kumpulkan tugas supaya guru mudah menilai. Ya. Itu tata tertib yang memang benar-benar harus kamu laksanakan. Hanya sedikit, tapi kalau kamu laksanakan, itu akan baik buat diri kamu sendiri. Berbeda dengan tata tertib tatap muka, nak. Kamu harus ini pakai pakaian seragam lengkap. Upacara kalian harus ikut. Yang laki-laki harus sholat Jumat, ya. Tapi untuk kegiatan BDR tidak banyak, nak.
Kalau yang tadi kamu laksanakan, kamu akan berhasil. Nah, yang terpenting lagi adalah kamu harus siap HP dan kuota supaya kamu bisa mengikuti pelajaran secara daring atau secara online. Bagaimana kamu bisa ikut online kalau kamu tidak punya HP? Bagaimana kalau kuota habis? Nah, itu saja nak tata tertib yang memang kamu harus laksanakan. Tidak banyak kan? Pahami itu, laksanakan itu. Ibu yakin kamu akan berhasil. Oke nah? Ya, cukup sekian dari ibu, karena nanti akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Ada pola hidup sehat, ada pengenalan sarana prasarana, ada tentang kepramukaan, ada tentang wawasan karakter. Ya, selamat mengikuti hari kedua ini. Sampai ketemu ya dengan ibu, walaupun nanti ketemunya secara online. Terima kasih nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya adalah Ibu Tati Nurmalasari, akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter saat ini sudah menjadi wacana utama dalam pendidikan nasional di Indonesia, di mana dalam proses kegiatan belajar mengajar harus merujuk pada pelaksanaan pendidikan karakter. Ada 3 aspek dalam pendidikan karakter, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Fungsi pendidikan karakter yaitu mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik,
memiliki perilaku yang baik, serta berpikiran yang baik. Ya, kemudian tujuannya adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, bangsa yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, serta mampu bekerja atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah yaitu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, antara lain melalui pramuka, kemudian PMR, ada KIR, kemudian olahraga, seni, keagamaan, atau kegiatan yang diadakan oleh pengurus OSIS atau kegiatan positif lainnya. Di mana dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut sangat menyentuh, mudah dipahami oleh peserta didik, dan dapat dilakukan oleh siswa itu sebagai penyaluran minat dan bakat mereka yang dapat dikembangkan secara terus-menerus sebagai perwujudan dari pendidikan karakter ini. Adapun nilai dari pendidikan karakter ini yaitu 1, ada religius, di mana sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianut. Kemudian memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, dan juga dapat hidup rukun dalam bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu jujur, memiliki perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan maupun perbuatan. Disiplin yaitu menunjukkan perilaku yang tertib dan patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kreatif yaitu memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada mandiri, di mana memiliki sikap yang tidak mudah tergantung kepada orang lain, sehingga dapat menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang dihadapi secara sendiri. Demokratis yaitu menciptakan cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain. Yang terakhir yaitu ada semangat kebangsaan. Memiliki sifat berpikir, bertindak, dan berwawasan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok lainnya. Memang dibutuhkan langkah dan strategi yang besar untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, karena hal itu akan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Itu artinya bahwa begitu pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan moral untuk membangun jati diri sebuah bangsa. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di SMP Negeri 2 Jakarta. Semoga kalian menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprestasi dan unggul dalam akademik maupun non-akademik. Seperti kita ketahui, Indonesia sampai saat ini masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Setiap harinya kasus angka positif COVID-19 bertambah. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Untuk itu kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh adalah menerapkan pola hidup sehat. Apa sih pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan. Adapun manfaat melakukan pola hidup sehat diantaranya adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit. Ada beberapa tips menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi. Di antaranya, pertama, hindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Ketiga,
tidak keluar rumah selama pandemi kecuali untuk urusan darurat. Kalaupun keluar, pastikan memakai masker dan menggunakan semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit sehari, serta menjaga kesehatan mental karena hati yang bahagia dapat membuat imun tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya. Semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Pada hari ini saya Muhammad Hasan. Dalam pramuka orang-orang sering memanggil dengan bahasa yang akrab, yaitu dengan sebutan Kak Acan. Adik-adik semua, Kak Acan hari ini akan mencoba memberikan materi tentang kepramukaan. Tentunya istilah pramuka sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa sih pramuka? Kepanjangannya apa sih? Pramuka adalah Praja Muda Karana. Dengan makna adalah anak muda yang sedang berkelana. Anak muda yang sedang mencari jati dirinya. Anak muda yang sedang berkembang mencari mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Mana ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Adik-adik semua, pramuka mempunyai proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Kegiatan pramuka biasanya diadakan di alam terbuka. Tentunya kegiatannya yang menarik, yang menyenangkan, sehat, teratur, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan. Pramuka adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dari perkembangan masyarakat dan perkembangan bangsa itu sendiri, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Pramuka itu sendiri mempunyai tujuan yang mulia, adik-adik. Bukan mempunyai tujuan bahwa setiap anggota pramuka harus hafal Dasdharma, harus hafal tali temali, harus hafal Morse. Bukan itu tujuannya. Itu adalah salah satu materi keterampilan dan pengetahuan tentang pramuka. Adapun tujuan utamanya adalah membentuk watak dan akhlak serta budi pekerti yang luhur. Sehingga seorang pramuka bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang anggota pramuka juga harus dan wajib peka terhadap lingkungannya, baik alam maupun lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Alam misalnya, seorang anggota pramuka dilatih dan diberikan pengetahuan untuk mencintai dan menyayangi tentang alam lingkungannya. Tidak mencoret-coret, tidak merusak, tidak membuat kotor lingkungan, tidak hal-hal yang negatif untuk lingkungannya, tetapi seorang pramuka diberikan pengetahuan untuk mencintai alamnya, lingkungan hidupnya, bisa menjaga kebersihan, bisa menjaga toleransi antar umat beragama, bisa mempunyai jiwa yang peka terhadap orang lain, membantu kepada orang lain dalam mengalami kesulitan, misalnya orang lain, kita wajib membantu. Nah, adik-adik semua, bahwa pramuka selain mempunyai tujuan tersebut di atas, tujuan utama dalam kode kehormatan gerakan pramuka yaitu membentuk setiap anggota pramuka dalam hal satu, harus mempunyai kepribadian yang beriman.
Beriman itu adalah percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan hanya percaya tetapi melaksanakannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berimbas kepada perbuatan, kepada sikap akhlak dan mulia. Yang mempunyai jiwa patriotis, cinta kepada tanah air, taat kepada hukum, taat kepada aturan-aturan yang berlaku di hukum negara Indonesia, dan menjunjung tinggi nilai luhur budi pekerti bangsa serta sehat jasmani dan rohani. Tentunya adik-adik masih ingat tentang Dasa Dharma. Ada 10 Dharma yang diharapkan dapat diamalkan oleh setiap anggota pramukanya. Bila itu terrealisasi, maka anggota pramuka itu tentunya dia menjadi manusia yang baik. Apa itu Dasa Dharmanya? 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itulah yang ada dalam Dasa Dharma Gerakan Pramuka. Nah, adik-adik semua, tentunya sekilas kalian akan tahu tentang pramuka dan tujuan utamanya adalah seperti itu yang kakak sampaikan tadi. Tentunya Kak Hasan tidak bisa menyampaikan tentang ilmu kepramukaan sangat banyak, bisa 7 hari 7 malam kakak menyampaikannya. Maka saya rasa untuk pembuka dalam MPLS di SMP Negeri 2 tahun 2020 ini cukup saja tentang prinsip dasar kepramukaan itu. Nah, sebelum ditutup, kakak pengen coba, masih ingat nggak tentang tepuk pramuka? Kita coba ya. Tepuk pramuka. Oke, masih ingat? Baik. Itu adalah tepuk dalam gerakan pramuka. Dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai usia tua, pramuka tetap ada di hati. Bagi adik-adik yang ingin menjadi anggota pramuka, bergabunglah kepada teman-teman kalian di SMP 2. Ada yang namanya Tim Inti. Tim Inti Gerakan Pramuka SMP 2 dengan sebutan Krispati Skut. Demikian dari kakak yang bisa kakak sampaikan. Lain kali kakak akan sampaikan materi yang lebih luas lagi dalam pelatihan kepramukaan sesungguhnya. Kurang lebih dari kakak, mohon maaf bila kakak salah dalam pengucapan kata maupun bahasa yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.